Oke, ketemu lagi di kelas DMA, kali ini pada pekan ke-10 ya. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari data manipulation secara internal, ya tanpa bantuan pihak ketiga apapun. Nah, sekarang kalau misalkan datanya ternyata ada di komputer yang berbeda dengan komputer aplikasi tempat kita diinstal, maka kita butuh bantuan pihak ketiga. Ya, ini caranya ada banyak, jadi tidak harus pakai seperti ini. Ya, misalkan kalau ada yang pernah dengar SQLite, ya itu ada yang sudah mencoba-coba untuk integrasinya SQLite dengan Unity. Ya, tapi kali ini yang akan kita bahas adalah menggunakan bantuan MySQL sebagai database ya, dan PHP sebagai perantaranya. Jadi ini seakan-akan kalau mungkin teman-teman pernah diajari di pemrograman web atau pemrograman nirkabel ya, ini semacam-macam seperti helper atau API ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, untuk database, ini dasarnya Unity itu tidak punya dukungan koneksi ke basis data apapun. Ya, makanya kita butuh bantuan di sini, misalkan pakai bantuan PHP. Ya, caranya gimana? Nanti Unity itu sebenarnya punya kelas sendiri, namanya Unity Web Request, UWR di sini. Ya, sama ada kelas bantuan juga namanya WWW Form. Ya, ini sebetulnya kita bisa ngirimkan data ke sebuah server. Ya, misalkan form loginnya itu datanya dimasukkan ke WWW Form, terus ditambahkan ke Unity Web Request ini, nanti requestnya dikirimkan ke sebuah web server. Nah, di web servernya nanti yang baca adalah PHP, ya. Maka PHP-nya memproses, dia akan connect ke MySQL kalau memang diperlukan ya, dan kita akan mencoba yang seperti itu, ya PHP-nya yang ngecek ke database, ngambil data yang sesuai, dan mengembalikan responsnya ke Unity langsung. Nah, cuma sayangnya berarti kelemahan dari cara ini adalah aplikasi kita butuh internet, ya, dan berarti kita juga butuh sebuah server yang dedicated untuk MySQL dan PHP-nya sendiri. Ya, tapi tidak masalah deh. Kalau kalau memang diperlukan, maka siapkan aja. Ya, yang kali ini kita akan coba PHP MySQL-nya lokal, ya jadi tetap ada di komputer yang sama dengan Unity, tapi nanti sebetulnya untuk ngaksesnya tinggal ganti URL-nya aja. Nah, Unity Web Request ini namespace-nya ada di Unity Engine.NET Working, cuman beberapa bulan yang lalu saya ngecek Unity.Engine ini sebenarnya sudah deprecated ya, artinya sudah tidak dikembangkan lagi. Unity lagi kembangkan penggantinya, tapi kayaknya belum jadi, ya sementara itu kita tetap gunakan aja ya, tidak masalah, tetap bisa jalan kok. Nah, untuk contoh, kita akan membuat sebuah sistem login sederhana. Ya, data loginnya diletakkan di server. Waktu user ngisi form login dan ngeklik tombol login, Unity akan menghubungi server lewat Unity Web Request. Ya, servernya akan merespons. Responsnya kali ini bentuknya teks biasa, tapi kita akan format dalam bentuk JSON, ya, supaya bisa dibaca oleh Unity. Nah, persiapan awal di MySQL-nya dulu, silakan dibuat database MySQL, misalnya kasih nama DMA, ya boleh pakai Workbench atau mau pakai PHPMyAdmin, bebas ya. Kemudian buatkan satu tabel namanya users, isinya ID, username, password, dan nama. Khusus saat ini aja password tidak di-encrypt ya, tapi jangan melakukan itu di project yang lain ya, terutama project dunia nyata nanti kalau sudah kerja ya, jangan pernah menyimpan password bentuknya teks polos ya. Kalau PHP Anda punya password underscore hash ya kan? Harusnya diajarin di pemrograman web sudah. Ya, tapi khusus kali ini passwordnya saya simpan bentuk polos untuk mempermudah aja. Ya, kalau sudah silakan isi data beberapa user. Misalkan di sini saya sudah punya 3 user. Ya, ID 1, username sapi, passwordnya 12345. Namanya kok kosong, saya isi dulu aja, misalnya sapi.
User berikutnya ID 2, username kuda, password 54321, namanya kok ya juga kosong, ya diisi aja kuda. User ketiga, ID 3, username koala, passwordnya koala cute, namanya koala lala, ya seperti itu. Ya, ini silakan dibuat sendiri ya. Kalau lupa, buka-buka lagi pemrograman webnya ya. Nah, berikutnya folder, buatkan satu folder baru di server, ya misalnya DMA, bikinkan file PHP baru, kasih nama login PHP, ya kemudian code PHP-nya ini untuk ngecek username dan password, seakan-akan dari form metodenya post. Ya, ini sudah sering sekali Anda buat di latihannya pemrograman web, jadi saya tidak bahas terlalu mendalam ya. Code-nya kurang lebih seperti ini. Ya, ngecek dulu kalau $post username-nya tidak ada, maka echo-nya null. Kalau ada ya diambil masing-masing, terus connect ke MySQL, pakai MySQLi. Kalau ada error, echo null, dan script-nya berhenti ya. Terus di query, select ID nama from users, where username sama dengan tanda tanya, dan password, and password sama dengan tanda tanya. Ini pakai prepared statement, teman-teman harus sudah biasa pakai prepared statement ya di sini, karena kan ada input dari user. Di prepare, kemudian ini bind parameter, execute, saya pakai bind result di sini. Ya, kalau dulu mungkin pakai pakai fetch langsung. Ya, tapi bind result ini intinya sebenarnya adalah seperti ini. Jadi kalau saya select ID sama nama, ya ini kan dua field. Ya, maka saya bisa pakai bantuan bind result untuk mengikat variabel-variabel ini ke field yang sesuai. Jadi $ID itu saya bindkan ke field ID. $nama itu saya bindkan ke field nama. Ya, karena di sini saya tahu persis bahwa hasilnya pasti cuma satu. Kalau lebih dari satu, ya berarti Anda harus pakai fetch yang biasa itu ya, yang dalamnya while itu ya. Di sini kebetulan saya yakin hasilnya cuma satu, jadi pakai bind result aja. Lebih cepat. Ya, by result, fetch, close, kemudian dicek ID-nya ada apa enggak. Nah, ini kalau proses query-nya ternyata tidak mengembalikan hasil, maka dia hasilnya null. Ya, tapi kalau ada, dibuatkan sebuah array dulu, array ID, username, dan nama. Setelah itu, ini di JSON encode. Ya, karena hasilnya mau bentuk JSON. Nanti dibaca oleh Unity, hasilnya juga bentuk JSON. Ya, ya kalau lupa step-stepnya masing-masing, buka lagi catatannya pemrograman web ya. Nah, sekarang kalau dua-duanya sudah siap, maka kita bisa balik ke Unity dan mulai mempersiapkan ya, buat scene baru, kasih nama login, buat user interface yang sesuai, dan buat script UI login. Oke, user interface-nya nggak ada, maka mari kita buat. Saya akan gunakan scene baru. Untuk login ya. Oke, saya siapkan sebentar kanvasnya. Jangan lupa ya ini. Ups, benar. Oke, cukup. Kemudian saya butuh input field. Ini untuk username. Oke, 36 harusnya cukup. Maka ini juga 36. Placeholder-nya adalah username. Ini saya ganti nama menjadi input username.
biar gampang, ini duplikat aja. Untuk password, ya, rename menjadi input password. Placeholder-nya ganti juga jadi password. Nah, untuk saat ini input password-nya tidak saya ganti jenisnya menjadi password ya. Sorry, content type itu tidak saya ganti jadi password. Ya, ini untuk mempermudah kita ngeceknya. Kemudian tambahkan sebuah tombol untuk login-nya sendiri. Ya, saya beri nama ini button login. Ya, misalnya seperti ini deh. Oke, berikutnya buatkan script UI login, siapkan dulu aja. Ya, maka ini saya buatkan objek bantu terlebih dahulu, beri nama login helper. Kemudian buatkan script juga untuk login-nya sendiri. Create C# script seperti biasa. Ya, nama script-nya login gitu aja. Ya, mau UI login ya boleh, terserah ya. Oke, terus pasang supaya tidak lupa. Oh, sorry, ini belum selesai compile. Ya, ini berarti sudah selesai. Pasang. Kemudian kita akan edit bersama untuk script login-nya sendiri. Oke, kita akan menambahkan event untuk button login-nya. Ya, oh seharusnya tadi namanya jangan login ya, tapi ya sudahlah. Public void button login klik. Ya, kali ini saya terpaksa pakai nama penamaannya C# karena nama kelasnya sudah terpakai. Ya, kita tidak bisa pakai nama public void login di sini ya. Sebetulnya bisa sih, cuman nah di sini sudah diberi error ya. Member names cannot be the same as the enclosing name. Ya. Artinya nama method itu tidak boleh sama persis dengan nama kelas. Ya, jadi ini nggak bisa, maka ya sudahlah. Button login underscore klik. Di dalamnya kita gunakan atau panggil start coroutine. Nah, semoga masih ingat ini start coroutine itu apa ya. Start coroutine dalam kurung. Wah, nama metodenya ini sudah kepakai jadi nama kelas. Cek login gitu aja deh. Ya, berikutnya karena ini error, langsung aja buatkan public enumerator cek login. Isinya ngapain? Ya, ini nanti penjelasannya untuk start coroutine ya. Kalau lupa tentang coroutine, ya intinya coroutine itu mirip seperti multithreading. Ya, dulu teman-teman belajar multithreading di pemrograman terdistribusi. Ya, kita kan bikin thread di sana. Nah, ini mirip seperti itu.
Ya, nanti baca-baca lagi tentang coroutine kalau lupa. Nah, awalnya kita akan membuat sebuah www form. www form sama dengan new www form. Kemudian panggillah method namanya add field. Form dot add field dalam kurung. Ya, dalam kurungnya apa? Nah, parameter pertama atau argumen pertama, dia minta field name. Field name ini sebetulnya adalah nama field dari formnya itu sendiri. Ya, tapi karena form kita imajiner, gampangannya seperti ini deh. Samakan dengan nama dari $post masing-masing. Ya, ini kan field, ya kan? Maka untuk setiap $post itu buatkan satu fieldnya sendiri. Ya, dan hati-hati ini namanya harus sama persis, termasuk huruf besar kecilnya. Jadi kalau mau aman, ini di-copy aja. Ya, di-copy form.addField username. Dapatnya dari mana? Oh, username text dan password text. Kita belum punya. Tambahkan dulu. Using Unity Engine.ui. Public text username. Sorry, bukan text. Itu seharusnya input ya. Input field. Input username dan input password. Ya, jadi kalau di sini tulisannya teks itu sebetulnya bukan teks ya, tapi gunakan input field ya. Maka di sini saya ganti nama aja biar nggak bingung. Input field input username dan input password. Nah, sehingga kita bisa kasih nilainya sekarang di sini. Input username dot text. Sama untuk $post kedua, yaitu password. Ya, ini buatkan add field juga. Add field password input password.text. Ya, jadi script ini seolah-olah kita seakan-akan membuat sebuah form, ya, form HTML ya. Di sini form www sama aja lah. HTML kan memang biasanya dipakai untuk www ya. Form www dengan metodenya itu post. Ya, sebetulnya di sini belum ada metodenya sih. Ini baru membuat formnya dulu. Ya, nanti yang menentukan ini ngirimnya lewat post, lewat get, itu siapa? Nah, yang menentukan itu sebetulnya adalah Unity Web Request. Ya, di sini kita menggunakan sebuah static method namanya post. Maka setelah itu buatkan, atau ini berarti kita buat koneksi ke server, ke halaman login.php dengan method post. Langsung aja pakai using Unity Web Request. Saya lupa nambahkan using ya, butuh using Unity Engine.networking, ya nggak masalah. Tambahkan aja sekarang. Using Unity Web Request, nama objeknya bebas. Saya pakai nama request saja paling gampang. Ya, sama dengan Unity Web Request post. Nah, di sini penting ya, ini metodenya baru dideklarasikan di sini. Ya, kita akan mengirim data dengan menggunakan metode post. Kemana? Nah, ini silakan dikasihkan URL ya.
Saya pakai localhost DMA login PHP. Kemudian yang kedua, ini tolong tambahkan www formnya ya. Jadi data atau formnya yang mau dikirimkan itu pasangkan ke request dari Unity Web request-nya. Itu jangan sampai ketinggalan. Ya, jadi seperti ini ya caranya untuk mengkonekkan, kurungnya kurang satu. Ya, nah seperti ini. Ya, jadi untuk mengirim data ke sebuah server, web server di sini, silakan buat Unity Web Request, kemudian gunakan method yang sesuai, entah get, entah post. Ya, tapi sebenarnya kalau get pun kita bisa tambahkan di sini ya, sebetulnya kalau mau ditambahkan di sebagai query string. Ya, tapi kalau mau di sini juga punya get kok, tidak masalah. Ya, kita akan gunakan metodenya post. Setelah itu di dalamnya tambahkan yield return request.send web request. Ya, method ini akan mengirimkan request kita seiring dengan formnya yang sudah diisi tadi ya ke web server. Nah, karena proses mengirimnya ini butuh waktu lama, maka kita gunakan coroutine sehingga di sini yield return request dot send web request. Ya, artinya method ini akan diam di sini ya, Unity akan kembali lagi ke main thread-nya sehingga aplikasi kita nggak hang sampai akhirnya request kita ini berhasil. Kalau berhasil tinggal dilanjutkan aja nanti. Ya, ini keterangannya yield return X ya, kalau lupa ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, setelah Unity berhasil mendapatkan respons, ya ini berarti setelah mendapatkan respons dari web server, dalam hal ini PHP-nya yang mengirimkan respons, maka pertama-tama cek terlebih dahulu ada error atau enggak. Errornya ini bisa dari network, bisa dari HTTP. Misalkan error paling gampang lah HTTP 404, page not found, atau HTTP 403, ya, forbidden, atau HTTP 500, internal server error, dan lain-lain. Kalau tidak ada error, silakan diambil hasilnya dari yang namanya download handler. Ini yang tugasnya mendownload responsnya itu, ya, yang dipunyai oleh objek Unity Web Request. Ya, maka dicek dulu if request is network error atau is HTTP error, maka tampilkan error, tapi kalau enggak, tampilkan teksnya. Oke, kita tes. Oh, ini berarti letaknya di sini ya. Karena kalau saya letakkan di sini, saya tidak bisa baca variabel request-nya. Cek error network atau HTTP terlebih dahulu. If request dot is HTTP error or request dot is network error, ya ngapain? Kita cukup debug log error di sini karena ini hanya coba-coba. Ya, tapi nanti untuk membuat aplikasi yang baik, ya tampilkan errornya apa ya ke user ya. Ada error. Errornya dari request.error. Oke, saya pakai string interpolation ya. Errornya adalah request.error. Tapi kalau tidak, maka silakan ditampilkan. Sorry, kok debus?
debug.log, hasilnya apa? request.downloadHandler.text. Ya, kurang lebih itu isi dari login kita ya. Jadi isinya kurang lebih seperti ini. Bikin formnya terlebih dahulu, masukkan data dari user interface-nya, pasang ke Unity Web Request, ke objek Unity Web Request, pastikan gunakan method post untuk mengirimnya, ya, karena PHP kita pakai $post untuk menangkap datanya. Terus kirimkan pakai send web request, ya, ini di enum, dibikin coroutine, yield return, terus cek terlebih dahulu ada error atau enggak. Kalau ada error, lakukan sesuatu yang sesuai. Kalau tidak ada error, lakukan hal lain yang sesuai. Ya, itu aja. Tinggal di-save. Kemudian di Unity-nya, ya, tinggal di setting dulu ya. Input username, masukkan. Input password, masukkan. Kemudian button login, jangan lupa tambahkan event button kliknya tadi terlebih dahulu, ya, supaya bisa bereaksi. Kalau sudah, tinggal di play. Oke, ini ya, saya akan coba masukkan sembarang dulu. Kalau diklik tombol masuk, silakan lihat di konsol, hasilnya apa? Kalau hasilnya 0, nah ini skrip kita tadi agak kurang baik ya. Kenapa? Karena 0 itu penyebabnya banyak. Bisa karena username-nya nggak diisi, bisa karena ada error di koneksinya, bisa karena ID-nya nggak ketemu, ya, bisa karena prepare statement-nya salah. Nah, untuk debug, ya misalkan nanti teman-teman nyoba ya, terus hasilnya, loh hasilnya kok 0 ya, tapi padahal masukannya benar. Ya misalkan, oke ini saya tes dulu dengan username yang benar ya. Kalau nggak salah, username-nya koala, password-nya koala cute. Masuk. Oh, oke, ini kebetulan dapat ya. Teman-teman bisa lihat di sini, inputnya adalah ID3, username-nya koala, dan namanya koala lala ya. Ini sesuai dengan database yang ini. Nah, nanti untuk troubleshooting di komputer masing-masing ya, waktu teman-teman coba, karena ini nulnya ada banyak, mungkin ada baiknya bisa di-echo masing-masing aja. Ya, yang ini kan if not iset $post username, ini berarti username-nya belum diisi. Tulis saja, username belum diisi. Berikutnya yang ini, echo null. Berarti seharusnya yang ini ada error koneksi. Ya, kalau mau lebih lengkap ini kan errornya apa, ya tambahkan MySQLi panah error. Ya, tapi hanya untuk debugging aja ya. Kalau sudah dirilis, biarkan aja null atau ya teman-teman harus mikirkan cara yang lebih baik untuk mencatat log errornya, ya. Supaya kita bisa tetap debug, tapi usernya juga tidak diberi error yang aneh-aneh. Berikutnya di sini echo tidak ketemu. Ya kan, kalau $ID-nya 0 berarti username-nya usernya tidak ketemu. Yang ini berarti ada apa ya? Ini prepare-nya tidak jalan, berarti ini error prepare. Gitu aja.
Ya, sehingga yang tadinya 000 di mana-mana, sekarang kalau dites, ya katakanlah ini password-nya salah, koala cut gitu aja. Maka hasilnya, nah ini dia, hasilnya tidak ketemu. Ya, ini agak beda ya, kalau teman-teman merasakan tadi setelah saya ngedit di VS Code, terus balik ke sini, si Unity-nya nggak ngompal dulu ya. Kenapa? Ya jelas karena ini code-nya PHP. Ya, code-nya PHP kan terpisah dari Unity-nya sendiri. Tapi kalau kita ngedit di Visual Studio, ya ini diedit terus di-save, Unity-nya harus compile dulu. Makanya sempat ada, katakanlah, hang sebentar Unity-nya ya. Terus misalkan ini saya kosongkan, masuk. Ya, hasilnya tetap tidak ketemu. Ya, saya clear sebentar ya. Kalau diklik masuk, hasilnya tidak ketemu. Ya, berarti si post username-nya ini memang ada. Ya, error yang ini cuma digunakan untuk menjamin bahwa si login PHP ini tidak diakses langsung. Ya, jadi kalau misalkan saya akses langsung di localhost DMA login PHP, sorry, chat apa tadi ya? Log HTTP localhost DMA login PHP. Ya, keluarnya username belum diisi. Ya, sebetulnya yang ini. Ya, ini if set yang pertama ini cuma menjaga supaya login PHP ini tidak diakses secara langsung, ya entah dari browser atau dari manapun. Ya, cuman safety aja. Ya, oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, code-nya untuk bisa berkomunikasi terhadap MySQL, ya kita butuh bantuan dari PHP sebetulnya. Ya, maka nanti latihannya adalah, karena servernya itu sebenarnya return-nya adalah JSON, tolong JSON-nya diolah lagi ya dengan teknik yang telah teman-teman pelajari di minggu sebelumnya. Ya, kemudian buatkan kelas baru namanya user. Kali ini silakan tentukan field apa saja yang dibutuhkan supaya kelas user ini bisa menerima data dari JSON yang dikembalikan oleh server. Ya, gampangannya sih begini. Kalau tadi, ini berarti harus saya coba sampai benar ya. Oke, saya akan login dulu sebentar dengan username dan password yang benar. Nah, hasilnya kan gini ya. ID 3, username koala, nama koala lala ya. Nah, itu berarti kan dia punya 3 field. Ya, maka paling gampang ya bikinkan aja sebuah kelas user dengan fieldnya adalah ID, username, dan nama. Ya, sudah gitu aja sih. Nah, itu nanti silakan dicoba sendiri ya. Nanti saya akan sediakan tempat di Google Classroom supaya Anda bisa upload hasil pekerjaan Anda ya untuk latihan ini. Oke, kalau gitu untuk external data manipulation ya sebetulnya itu aja. Variasinya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena variannya sebetulnya di PHP-nya ya, bukan di Unity-nya. Ya, di Unity-nya variannya cuman seperti ini aja. Jadi code ini akan mirip semua. Jadi pasti nyiapkan BW form kalau ada formnya ya. Terus add field, paling yang beda ini aja. Ya, ini tergantung dari $post yang ada di PHP-nya. Kalau tidak ada, ya berarti BW form ini tidak perlu. Ya, yang penting bikin request ke URL tertentu,
defaultkan aja metodenya post, walaupun tidak ada apapun yang dikirim ya. Terus you'll return request dan web request, kemudian dicek dulu ada error atau enggak. Kalau tidak ada, maka tampilkan sesuatu. Ya, variannya cuma gitu aja. Nanti untuk latihan, silakan cek lagi ada assignment baru di Google Classroom ya. Dah, dengan demikian kurang lebih itu aja untuk saat ini ya. Ya, jadi pada hari ini teman-teman sudah mempelajari tentang external data manipulation. Ya, minggu lalu sudah belajar tentang internal data manipulation yang pakai player pref dan JSON ya, bantuan serialization dari JSON utilities. Nah, dengan demikian kita sudah selesai mempelajari tentang data manipulation. Ya, maka setelah ini akan ada detail project ya untuk project UAS. Saya akan rilis di Google Classroom dan nanti mungkin akan ada penjelasan secara lebih spesifik ya. Tapi untuk saat ini materinya sudah selesai ya, silakan dicoba-coba, dipahami, latihannya juga dikerjakan dan kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di komen, boleh tanya di Google Classroom atau tanyakan aja di grup chat Hangouts ya. Untuk saat ini sampai sini dulu, ketemu lagi nanti di materi atau latihan-latihan berikutnya ya.